Selamat pagi anak-anak sayang. Selamat pagi anak-anak ibu, murid ibu yang cerdas, yang pintar. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Sehat semua ya anak-anak yang belajar online di rumah. Nah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita berdoa, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan mengingatkan kalian setiap hari tentang protokol kesehatan dan juga tentang aturan-aturan yang ada di dalam kelas. Nah, yang pertama perhatikan ya. Jangan pernah lupakan protokol kesehatan ya. Selalu kalian terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan ya. Ini penting sekali ya agar diri kita dan keluarga kita itu terlindungi ya dari yang namanya penyakit COVID-19 atau biasanya disebut dengan corona ya. Jadi biasakan mulai dari sekarang itu kalian harus hidup sehat, hidup bersih ya. Oke, anak-anak, seperti biasanya ya, di dalam kelas kalian tidak boleh ribut ya, tidak boleh datang terlambat juga ya. Kemudian jangan buang sampah di dalam laci, di bawah meja, apalagi buang sampah dari jendela ya. Di depan sudah disediakan tong sampah. Jadi belajarlah untuk hidup bersih ya. Buang sampah itu pada tempatnya ya. Sudah disediakan tong sampah ya, buang ke tong sampah. Jangan kalian buang di dalam laci, buang di dalam kelas ya. Tidak boleh seperti itu ya. Kelas itu untuk kalian belajar. Jadi kalau misalnya kelas itu bersih ya, kelas itu wangi, indah, kita juga belajarnya akan lebih nyaman ya, akan lebih tenang, akan lebih konsentrasi. Nah, ibu mau ingatkan kembali nih, besok kita ada ulangan harian ya, itu tema 6 subtema 1. Jadi kalian belajar di rumah pembelajaran 1 sampai 6. Nah, seperti pada semester lalu, setiap ibu memberikan ulangan harian, maka pada hari itu tidak ada materi ya. Ingat, tidak ada materi. Ibu tidak mengirimkan materi agar kalian fokus untuk belajar di rumah ya. Jadi pada hari Jumat dan hari Sabtu itu ibu tidak kirim materi ya. Nah, pada hari Jumat yang belajar di rumah itu sesi kedua, dan sesi pertama itu masuk ulangan hariannya di kelas ya. Kemudian nanti lanjut lagi, sesi kedua masuk, sesi pertama itu belajar di rumah ya. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menuju ke doa ya. Nah, kita mulai. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Pantunnya kita lewatkan nanti ya. Kita ke doa dulu. Nah, di sini ibu selalu siapkan doa teks Bapa kami ya. Kalian juga harus hafalkan doa ini karena setiap hari kita akan selalu berdoa, dan setiap hari ibu akan menunjuk satu anak untuk memimpin kita dalam berdoa ya. Saat membuka pembelajaran dan saat menutup pembelajaran kita wajib untuk berdoa. Oke, sekarang mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda tangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimulakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita back lagi. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk pembelajaran ya, kemarin ibu sudah menjelaskan berkali-kali kepada kalian tentang bagaimana cara kita membaca sebuah pantun ya. Jadi pantun itu dia terdiri dari beberapa bait ya. Biasanya itu pantun terdiri dari 4 bait ya, bait pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di masing-masing bait itu dia memiliki makna ya, memiliki pesan yang berbeda-beda.
Jadi setiap bait itu dia mempunyai pesan dan makna yang berbeda. Misalnya bait 1 dia menceritakan tentang cita-citaku, nanti bait 2 tentang apa. Seperti itu. Nanti kalian juga akan belajar bagaimana cara membuat puisi yang baik. Ya, misalnya kalian ingin membuat puisi yang berjudulkan cita-cita kalian sendiri, seperti yang sudah kalian buat kemarin, yang sudah kalian kumpulkan tugasnya. Ya. Jadi nanti tolong didengarkan baik-baik bagaimana cara pembacaan puisinya, kemudian bagaimana penekanan pada kata-kata yang dimana nadanya harus tinggi, dimana juga nadanya harus rendah. Nah, di sini Ibu punya 2 pantun. Nah, ini pantun. Kalau puisi itu berbeda ya. Nah, pantun. Pilih sakit hati atau sakit gigi. Rasa sakitnya memang tak asing. Bahasa Indonesia selamat pagi. Kalau aku bilang good morning. Nah, itu dia. Jadi, yang pertama ini pantunnya itu dia berhubungan dengan bagaimana cara kita mengucapkan selamat pagi. Misalnya kepada teman, ya, kepada guru, kepada orang tua kalian di rumah, kepada adik, kakak atau abang, ya. Nah, kemudian yang kedua, pantunnya itu adalah dari mana buah salak, dari kebun jauh diudik, dari mana paham akhlak, dari guru yang mendidik. Nah, jadi ini pantunnya itu tentang seorang guru yang mendidik, ya, seorang guru yang membimbing, seorang guru yang mengajarkan kalian bagaimana bisa menjadi anak-anak yang cerdas agar nantinya cita-cita yang kalian sudah cita-citakan tadi itu bisa tercapai. Oke, sekarang kita back, kita lihat susunan materi hari ini. Nah, perhatikan ya, kita masuk ke pembelajaran 4, kita masih di subtema 2, hebatnya cita-citaku. Nah, ini adalah beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini di pembelajaran yang keempat. Yang pertama itu ada mata pelajaran PPKN, materinya tentang keragaman makanan khas di Indonesia. Yang kedua, mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang makna puisi. Yang ketiga, itu tentang potensi sumber daya alam atau bisa kita singkat dengan SDA. Nah, itu adalah mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Oke, kita next. Nah, kalian bisa buka buku LKS kalian itu halaman 48, ya. Materinya itu tentang keragaman makanan khas yang ada di Indonesia. Ya, jadi anak-anak, Indonesia itu memiliki berapa provinsi? Ada 36 atau 38 provinsi. Siapa yang tahu? Ya, itu nanti tugas kalian cari, ya. Indonesia terdiri atas berapa provinsi? Nah, di sini ya, anak-anak, Indonesia memiliki banyak sekali keragaman, mulai dari suku, budaya. Nah, suku dan budaya ini yang menjadikan bahwa negara kita menjadi negara yang unik. Karena banyak sekali keanekaragaman di dalam negara kita Indonesia. Tetapi walaupun begitu, kita tetap berpegang teguh pada semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap bersatu, ya. Nah, yang pertama kita akan lihat di bagian keragaman suku. Seperti apa sih bagian keragaman suku? Oke, kita klik. Nah, perhatikan di sini ada beberapa suku ya, anak-anak. Yang pertama ada suku Gayo, kemudian suku Baduy, ada suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Asmat, suku Bugis. Nah, ini adalah beberapa suku yang ada di Indonesia ya. Ini salah satu contohnya. Banyak sekali suku yang terdapat di Indonesia dan ini adalah beberapa contoh dari suku-suku yang ada di Indonesia. Nanti kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa cari di internet ya. Kalian cari ada berapa suku yang termasuk ke dalam suku di Indonesia. Nah, di situ kalian akan menemukan ada berbagai macam ya, banyak sekali suku yang ada di Indonesia ya. Oke, yang selanjutnya kita akan lihat ke bagian budaya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan keragaman budaya di Indonesia terutama pada pakaian adatnya. Nah, perhatikan di sini ada beberapa pakaian adat ya dari beberapa suku, beberapa budaya. Yang pertama dari Aceh, kemudian ada Jateng, ada Bali, ada Jatim, Jawa Timur, Kalimantan dan ada Papua.